Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Givari Tristan Fadli dengan NIM 2200018010. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan tugas proyek basis data yaitu toko sembako. Yang pertama ada proses bisnis, yang dimana ada supplier mensuplai barang, karyawan mengatur barang, karyawan melayani pelanggan, dan pelanggan membeli barang. Yang kedua, ada nyatakan entitas dan atribut. Pada kasus ini, terdapat 4 entitas. Yang pertama, ada supplier yang memiliki atribut ID supplier, nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon supplier. Entitas yang kedua yaitu barang yang memiliki atribut ID barang, nama barang, stok barang, dan harga barang. Yang ketiga, ada entitas pelanggan yang memiliki atribut ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon pelanggan. Yang keempat, ada entitas karyawan, yaitu memiliki atribut ID karyawan, nama karyawan, dan nomor telepon karyawan. Yang ketiga, merupakan contoh isian tiap entitas. Semisal supplier yang memiliki ID S001 yang memiliki nama Budiono dengan alamat Jalan Bantul dengan nomor telepon 085476389752. Semisal entitas barang dengan ID barang B001 yang memiliki nama barang Indomie dengan stok 60 dan harga barangnya Rp3.000. Yang ketiga ada entitas pelanggan yang memiliki ID pelanggan misalnya P001 dengan nama pelanggannya Asep dengan nomor teleponnya 089312567483. Setelah itu ada entitas karyawan yang memiliki ID karyawannya K001, nama karyawannya Iwan dengan nomor telepon 8089563836422. Yang keempat ada nyatakan relasi antar entitas. Yang pertama ada pelanggan membeli barang yang memiliki relasi many to many. Jadi banyak pelanggan dapat membeli banyak barang. Yang kedua adalah supplier mensuplai barang. Jadi banyak supplier dapat mensuplai banyak barang. Yang ketiga adalah karyawan mengatur barang yang memiliki relasi many to one. Jadi satu karyawan dapat banyak mengatur barang. Yang keempat ada karyawan melayani pelanggan yang memiliki relasi one to one. Jadi satu karyawan dapat melayani satu pelanggan. Yang kelima ada diagram ER, yaitu seperti berikut. Barang membeli pelanggan atau pelanggan membeli barang. Pelanggan melayani karyawan atau karyawan melayani pelanggan. Dan supplier mensuplai barang. Yang keenam ada entitas kuat dan lemah. Yang pertama itu entitas kuat terdapat supplier karena tidak memerlukan entitas lain untuk berdiri dan memiliki ID. Yang kedua ada karyawan karena tidak memerlukan entitas lain untuk berdiri dan memiliki ID juga. Yang kedua ada entitas lemah, yaitu ada barang. Karena entitas barang itu memerlukan entitas lain yaitu supplier untuk berdiri. Yang kedua ada pelanggan karena memerlukan entitas lain atau entitas barang untuk berdiri. Yang ketujuh, identifikasi partisipasi total atau partisipasi parsial. Yang pertama ada partisipasi total, antara barang dan pelanggan. Karena setiap pelanggan pasti membeli minimal satu barang. Yang kedua, karyawan dengan pelanggan. Karena setiap karyawan melayani minimal satu pelanggan. Yang B, partisipasi parsial, yaitu barang dengan karyawan. Karena setiap karyawan belum pasti mengatur barang. Yang kedua ada barang dengan supplier.
karena setiap supplier belum pasti mensuplai barang. Yang ke-8, kardinalitas minimum maksimum. Yang pertama, barang membeli pelanggan atau bacanya pelanggan membeli barang. Minimal 1, maksimal N. Karena setiap pelanggan paling tidak membeli satu barang dan maksimal N. Yang kedua, pelanggan melayani karyawan. Minimal 1, maksimalnya N. Karena setiap karyawan paling tidak melayani satu barang dan maksimal N. Barang mengatur karyawan atau karyawan mengatur barang. Minimal 0, maksimal N. Karena setiap karyawan belum tentu mengatur barang. Dan D, barang mensuplai supplier atau supplier mensuplai barang. Minimal 0, maksimal N. Karena setiap supplier belum tentu mensuplai barang. Yang ke-9, basis data fisik. Yang pertama ada supplier yang memiliki atribut ID supplier, nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon supplier. Yang kedua ada barang yang memiliki atribut ID barang, nama barang, stok barang, dan harga barang. Yang ketiga ada pelanggan yang memiliki atribut ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon pelanggan, dan ada tambahan ID karyawan. Lalu ada karyawan yang memiliki atribut ID karyawan, nama karyawan, nomor telepon karyawan. Selanjutnya ada mensuplai, merupakan tabel baru. Hasil dari supplier dengan barang yang memiliki atribut ID barang, ID supplier, tanggal supply, jumlah total barang. Selanjutnya ada membeli, hasil dari barang dengan pelanggan yang memiliki atribut ID barang, ID pelanggan, total barang, dan total harga. Yang ke-10, implementasi SQL, membuat dan mengisi data barang. Selanjutnya ada membuat dan mengisi data karyawan. Selanjutnya ada membuat dan mengisi data pembeli seperti berikut. Selanjutnya data pelanggan. Lalu ada data supplier dan data mensuplai. Selanjutnya ada ke-11 yaitu fungsi agregat. Yang pertama kita memiliki rata-rata jumlah pasokan per supplier dengan menggunakan select ID, average jumlah, as rata-rata pasokan, from supply, group by ID supplier, yang memunculkan ID supplier dan rata-rata pasokannya. Yang kedua ada total penjualan barang dengan menggunakan select ID, sum, jumlah, as total penjualan, from membeli, group by ID barang. Jadi akan memunculkan ID barang dengan total penjualannya. Yang terakhir ada jumlah barang yang terjual per transaksi dengan menggunakan select ID pembelian, count ID barang, as jumlah barang terjual from membeli, group by ID pembelian, yang akan menampilkan ID pembelian, jumlah barang terjual. Yang ke-12 subquery. Yang pertama menampilkan nama barang yang harganya di atas rata-rata harga barang. Dengan menggunakan select nama barang, harga from barang, where harga, select average harga from barang, jadi kita bisa menampilkan harga yang di atas rata-rata harga barangnya. Yang kedua menampilkan jumlah karyawan yang gaji mereka lebih tinggi dari gaji rata-rata. Menggunakan select count bintang as jumlah karyawan dengan gaji tertinggi, from karyawan where gaji lebih besar, select average gaji from karyawan, yaitu memiliki 2. Terdapat 2 karyawan yang gajinya lebih tinggi dari gaji rata-ratanya. Yang terakhir, untuk menampilkan total penjualan dari transaksi dengan jumlah barang terbanyak. Dengan menggunakan select sum jumlah as total penjualan from membeli, where jumlah sama dengan select max jumlah from membeli. Akan menampilkan 6. Yang ke-13 ada join. Yang pertama menampilkan nama pelanggan, nama barang, dan jumlah yang dibeli oleh pelanggan tertentu. Misal select pelanggan, nama pelanggan, barang.nama barang, membeli jumlah, from membeli, join pelanggan, on membeli ID pelanggan, sama dengan pelanggan.id pelanggan, join barang, on membeli.id barang, sama dengan barang ID, barang.id barang, where pelanggan.id pelanggan, sama dengan 1,
Lalu akan menampilkan nama pelanggan Ahmad, nama barang gula dengan jumlah 5. Yang kedua, menampilkan nama supplier dan nama barang yang disuplai oleh supplier tertentu. Menggunakan select supplier.nama supplier, barang.nama barang, from supplier, join supply on supplier.id underscore supplier sama dengan supply.id supplier, join barang on supply.id barang sama dengan barang.id barang, where supplier.id supplier sama dengan 1. Lalu akan menampilkan nama supplier A dengan nama barangnya gula. Yang terakhir menampilkan nama barang dan harga yang dibeli oleh pelanggan tertentu. Menggunakan select membeli.id barang, barang.nama barang, barang.harga, from membeli, join barang on membeli.id barang sama dengan barang ID barang. Where membeli.id pelanggan sama dengan 1. ID barangnya 1, nama barangnya gula dengan harganya 10.000. Yang ke-14 ada trigger. Yang pertama, trigger untuk mengupdate stok barang setelah pembelian. Menggunakan create trigger update stok barang after insert on membeli. For each row, begin update barang, set stock sama dengan stock, min new dot jumlah, where ID barang sama dengan new dot ID barang n. Kita di sini menampilkan tabel barang dan membeli sebelum insert data baru. Bisa dilihat hanya 5 data. Lalu tabel barang setelah terjadi pembelian baru akan bertambah. Selanjutnya ada trigger untuk mengupdate total gaji karyawan saat pembelian baru. Menggunakan create trigger update total gaji karyawan after insert on membeli. For each row, begin update karyawan set gaji sama dengan gaji plus select harga kali new dot jumlah from barang where ID barang sama dengan new ID barang, where ID karyawan sama dengan new ID pelanggan N. Berikut isi karyawan dan membeli sebelum update. Lalu tabel karyawan setelah ada pembelian baru. Terdapat perbedaan pada gajinya. Terdapat pada ID karyawan 4 yaitu Eka dengan gaji sekian dan menjadi sekian. Yang C, trigger untuk menghapus riwayat pembelian saat pelanggan dihapus dari tabel pelanggan. Yang menggunakan create trigger hapus underscore riwayat underscore pembelian after delete on pelanggan for each row begin delete from membeli where ID pelanggan sama dengan old.id pelanggan n. Trigger ini akan menghapus riwayat pembelian dari tabel membeli setiap kali seorang pelanggan dihapus dari tabel pelanggan. Jika pelanggan dihapus, trigger ini akan menghapus semua riwayat pembelian yang terkait dengan pelanggan tersebut dari tabel membeli. Yang ke-15 ada store procedure. Yang pertama ada store procedure untuk menampilkan data pembelian berdasarkan nama pelanggan. Menggunakan create procedure show purchase by customer name in customer name varchar 255. Begin select membeli.id pembelian, barang.nama barang, membeli.jumlah, membeli.tanggal pembelian. From membeli, join pelanggan on membeli.id pelanggan sama dengan pelanggan.id pelanggan. Join barang on membeli.id barang sama dengan barang.id barang. Where pelanggan.nama pelanggan sama dengan customer name n. Berikut yang akan tampil. Yang kedua ada store procedure untuk menambahkan data pembelian baru. Yang pertama, create procedure add new purchase in item ID int, in customer ID integer, in purchase quantity integer, in purchase date. Begin insert into membeli ID barang, ID pelanggan, jumlah tanggal pembelian, values, item ID, customer ID, purchase quantity, purchase date, n. Selanjutnya store procedure untuk mengupdate jumlah stok barang. Create procedure update stock in item ID integer, in purchase quantity integer, begin update barang, set stock sama dengan stock, min purchase quantity, where ID barang sama dengan item ID n. Baiklah, untuk laporan
tugas proyek basis data kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, saya Givari Tisan Fadli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.